Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami berterima kasih atas bantuan dan kesempatan kepada kami sehingga kami bisa dapat menyampaikan presentasi pada hari ini. Di sini kami dapat menyampaikan materi presentasi berjudul Art Shop Pontianak. Singkatan dari R itu Ade Raya Rama. Sebelum saya akan membaca judul dan nama kelompok terlebih dahulu. Baik, di sini usaha mikro kecil menengah yang diambil usahanya itu kami Art Shop Pontianak, Ade Rama Raya, Pontianak, Jalan Putri Daranante, nomor 10. Bidang usaha pakaian. Nama kelompok. Yang pertama Yohanaria, saya sendiri jadi ketua kelompok. NIM 1910417011. Yang kedua Mariana Julianti 1910417007. Yang ketiga Octavianus NIM 1910417031. Baik, di sini akan dibacakan oleh Mariana Julianti. Mariana Julianti dipersilahkan untuk membaca. Perkenalkan, nama saya Mariana Julianti, NIM 1910417007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang bidang usaha pakaian. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh, tempat tinggal atau rumah. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya. Perkembangan dan jenis-jenis pakaian tergantung pada adat istiadat, kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri khas masing-masing. Pakaian juga meningkatkan keamanan selama kegiatan berbahaya seperti hiking dan memasak. Dengan memberikan penghalang antara kulit dan lingkungan, pakaian juga memberikan penghalang higienis, menjaga toksin dari bahan dan membatasi penularan kuman. Bidang usaha pakaian dan tas wanita ini dipilih karena melihat prospek pada pakaian masa kini yang menjadi trendsetter dalam dunia fashion di tanah air, terutama para wanita, membuat banyak peluang untuk terus menciptakan produk terbaru, memfokuskan pada produk pakaian wanita berhijab maupun tidak berhijab. Tujuan usaha yang pertama, menyediakan kebutuhan gaya anak muda zaman sekarang dengan desain yang lagi tren di kalangan remaja masa kini. Yang kedua, memberikan fasilitas tempat yang nyaman dan menjual produk yang bagus dan berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau oleh semua kalangan. Nama saya Octavianus. Nomor induk mahasiswa 1910417031 dari kelas pagi C. Sini saya akan membacakan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, poin aspek pemasaran. Analisis pasar. Kaum wanita adalah insan yang mempunyai daya tarik sangat tinggi, konsumtif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penampilan. Dengan adanya orang-orang konsumtif berarti keuntungan bagi usaha produksi. Kedua, pelaksanaan distribusi. Distribusi yang dilakukan perusahaan yaitu distribusi intensif, diusahakan sebanyak mungkin agar dapat menjual produk sebanyak-banyaknya dan lebih mudah dalam menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Rencana pemasaran melalui internet atau media sosial
dan kita bisa mempromosikan produk yang kita punya dan menyebarluaskan kepada masyarakat terdekat. Aspek produksinya. Lokasi usaha mencari tempat yang strategis di mana dekat dengan tempat berkumpulnya anak muda seperti pada perkotaan dan ramai penduduk, karena pada umumnya sasaran kita adalah anak muda, remaja, dan dewasa. Sumber produksi. Untuk sumber-sumber bahan baku atau supplier pakaian, kami mengambil dari supplier atau perusahaan yang sudah terjamin dan terbukti kualitas pakaiannya dengan model dan corak yang menarik konsumen tentunya, sehingga dengan begitu tidak mungkin berbagai pihak. Slide yang berikutnya akan dibacakan oleh Ria. Penetapan harga. Mulai dari jenis produk. Yang pertama ada kemeja, yaitu baju kemeja. Di sini kami menjualnya lebih dari 70.000 sampai dengan 150.000. Yang kedua kaos, yaitu baju kaos. Di sini kami menjualnya lebih dari 30.000 sampai dengan 100.000. Yang ketiga jeans, yaitu celana jeans. Di sini kami menjualnya lebih dari 100.000 sampai dengan 180.000. Yang keempat ada rok. Di sini kami menjualnya lebih dari 60.000 sampai dengan 130.000. Yang kelima ada busana muslim. Di sini kami menjualnya lebih dari 85.000 sampai dengan 190.000. Yang keenam kerudung. Di sini kami menjualnya lebih dari 35.000 sampai dengan 60.000. Yang ketujuh, outer. Di sini kami menjualnya lebih dari 55.000 sampai dengan 100.000. Yang kedelapan, celana katun. Di sini kami menjualnya lebih dari 50.000 sampai dengan 85.000. Yang sembilan, ada tas slick bag. Di sini kami menjualnya lebih dari 65.000 sampai dengan 100.000. Ke-10 ada dress atau long dress. Di sini kami menjualnya lebih dari 80.000 sampai dengan 150.000. Yang ke-11 aksesoris. Di sini kami menjualnya lebih dari 25.000 sampai dengan 60.000. Di sini ada keuangan, kebutuhan perlengkapan yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada jenis barang. Jenis barang yang pertama ada hanger. Jumlahnya ada 10 lunsin. Harga selunsin 12.000. Jadi totalnya 120.000. Yang kedua patung. Jumlah patungnya 5 unit. Harga satuannya 350.000. Jadi totalnya 1.750.000. Yang ketiga setrika uap. Jumlah barangnya 1 unit. Harga satuannya 50.000. Totalnya 50.000. Cermin 2 unit. Harga satuannya 50.000. Jumlah totalnya 100.000. Yang keenam etalase 1 unit. Jumlahnya 1 unit. Harga satuannya 100.000. Totalnya 100.000. Yang ketujuh lampu. Jumlah barangnya 1 unit. Harga satuannya 25.000.
totalnya 25.000. Yang ke-8 kursi plastik, jumlahnya 8 unit, harga satuannya 20.000, totalnya 160.000. Yang ke-9 ada kabel plus plung, jumlah 1 unit 75.000, totalnya 75.000. Jadi total keseluruhan dari jenis barang dalam kebutuhan perlengkapan yaitu ada 2.480.000. Next, di sini ada rekapitulasi kebutuhan total. Keterangan. Yang pertama, kebutuhan perlengkapan, jumlahnya 2.480.000. Yang kedua, ada kebutuhan tempat dan renovasi, jumlah total semuanya 6.550.000. Total keseluruhan dalam rekapitulasi kebutuhan total yaitu jumlahnya 9.030.000. Next, biaya operasionalnya. Di sini jenis barang yang pertama biaya pemeliharaan, yang kedua biaya sewa tempat, yang ketiga biaya listrik, yang keempat mesin. Jadi total jumlah 1 bulan itu, yang pertama ada biaya pemeliharaan, harga satuannya 50.000 per bulan. Yang kedua biaya sewa tempat per bulan 50.000. Yang ketiga biaya listrik per bulannya 500.000. Yang keempat mesin, biaya per bulannya 60.000. Jadi total keseluruhan biaya operasional adalah 660.000. Kesimpulannya, di sini ada kesimpulan dari kelompok kami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan produk pada fashion busana art shop di Kota Pontianak, yaitu usaha pakaian Art Shop Pontianak, dengan pencapaian tujuan berdasarkan perspektif lainnya. Dalam strategi pengembangan produk, adapun beberapa yang harus dikembangkan untuk dapat juga meningkatkan kepada penjualan pula. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Saya berharap presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika kami ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.